Buat kalian para mahasiswa, gimana kalau kalian bisa punya kekuatan super di dunia karir? Sesuatu yang bisa bikin kalian bener-bener menonjol. Entah itu pas magang di bidang keuangan, ngerintis bisnis, atau bahkan bangun startup sendiri. Hari ini kita bakal bongkar salah satu kekuatan super itu, yaitu pemodelan keuangan. Oke, kita langsung aja ya ke intinya. Coba deh bayangin, masa iya sih sebuah spreadsheet, ya cuma kotak-kotak di Excel itu bisa dipakai buat ngeramal masa depan sebuah bisnis? Emangnya ini semacam bola kristal digital gitu? Jawabannya, iya, nggak juga sih. Setidaknya bukan dengan cara sihir. Tapi, nah ini nih kuncinya, spreadsheet itu ngebantu kita membangun sebuah cerita, sebuah narasi yang logis dan meyakinkan tentang kemungkinan masa depan bisnis, yang dasarnya adalah data. Jadi ini bukan surap, tapi gabungan antara seni dan sains dalam bercerita lewat angka. Oke, sekarang yuk kita mulai isi kotak perkakas kita. Perkakas pertama dan yang paling fundamental. Apa sih pemodelan keuangan itu? Jadi, apa itu model keuangan? Gampangnya gini deh, ini tuh sebuah alat yang gunanya menganalisis data masa lalu dan kondisi sekarang sebuah perusahaan, penjualannya, biayanya, asetnya, buat bikin tebakan terpelajar tentang masa depannya. Kuncinya ada di kata terpelajar. Ini bukan ramalan ngawur ya, tapi proyeksi yang dasarnya data dan asumsi yang masuk akal. Dan, jangan salah sangka, ini tuh bukan cuma buat para bankir investasi di Wall Street loh. Lihat aja siapa aja yang pakai. Investor yang mau beli perusahaan, butuh banget ini. Pengusaha yang lagi nyari dana, wajib punya. Bahkan, bank yang mau ngasih pinjaman pun bakal bikin model mereka sendiri buat nilai bisnismu. Ini tuh udah kayak bahasa universal di dunia bisnis. Oke, kita udah tahu apanya. Sekarang kita masuk ke gimana cara mikirnya. Ini soal pola pikir seorang modeler. Kuncinya jadilah detektif, bukan sekedar kalkulator. Ada kutipan keren yang ngegambarin mindset ini, lebih baik benar secara kasar daripada salah secara presis. Artinya apa? Tujuan kita tuh bukan buat nebak pendapatan tahun depan sampai ke rupiah-rupiahnya, itu mustahil banget. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran besar yang kira-kira benar dan realistis. Nah, slide ini nunjukin banget perbedaannya. Di kiri kita lihat spreadsheet yang kelihatannya rumit, tapi lihat dari kanan. Pertanyaan dasarnya jauh lebih simpel. Cara Dmart dapat duit lewat jualan barang di toko itu beda banget sama Meta, yang bergantung sama berapa lama pengguna main di platformnya. Kalau asumsi dasar bisnisnya aja udah salah, mau sekeren apapun modelnya, ya hasilnya bakal ngaco. Jadi pemahaman bisnis itu fondasinya. Jadi intinya tuh ini, kita harus ngerti apa sih penggerak di balik angka-angka itu. Jangan cuma nanya berapa pendapatannya, tapi tanyain, kenapa kok pendapatannya bisa segitu? Apa karena jumlah pelanggannya nambah, atau karena harganya naik? Nah, itulah tugas seorang detektif keuangan. Perkakas selanjutnya di kotak kita adalah kemampuan buat ngebaca DNA keuangan sebuah perusahaan. Anggap aja ini kayak cetak biru yang nunjukin cara kerja sebuah bisnis dari dalam. Setiap bisnis itu punya 3 laporan keuangan utama yang jadi DNA-nya. Pertama, laporan laba rugi. Ini nunjukin performa dari waktu ke waktu. Mereka untung atau rugi. Kedua, neraca. Ini kayak foto kondisi keuangan di satu waktu tertentu. Apa aja yang mereka punya dan apa aja utang mereka. Dan yang paling penting, laporan arus kas, yang ngelacak pergerakan duit beneran yang masuk dan keluar. Ketiganya ini nyambung satu sama lain dan menceritakan sebuah kisah yang utuh. Alat kita yang berikutnya ini mungkin kedengarannya agak abstrak, tapi ini adalah konsep paling dasar di dunia keuangan, keajaiban waktu. Semuanya berpusat pada satu pertanyaan simpel. Kenapa Rp100.000 hari ini lebih berharga daripada Rp100.000 tahun depan? Ada 2 alasan utama. Pertama, inflasi. Kayak di gambar ini nih, 100.000 sekarang mungkin bisa dapat 10 apel. Tapi tahun depan, wah bisa jadi cuma dapat 8 apel karena harganya naik. Kedua, dan ini yang lebih penting, adalah biaya peluang. Uang yang kamu pegang hari ini bisa kamu investasikan dan nilainya bisa bertumbuh. Jadi kalau kalian dikasih pilihan nih, mau 100.000 sekarang atau 100.000 setahun lagi? Jawabannya udah pasti, ya ambil sekarang dong. Kenapa? Karena uang itu bisa langsung diinvestasiin. Kalau dapat bunga 10%, tahun depan uangmu bisa jadi 110.000. Konsep simpel inilah yang jadi dasar dari semua valuasi perusahaan. Nah, proses buat ngitung nilai hari ini dari uang di masa depan itu namanya diskonto atau discounting.
Ini tuh kebalikannya bunga majemuk. Kalau bunga majemuk itu bawa uang kita maju ke masa depan, diskonto ini bawa uang itu balik ke masa sekarang. Inilah cara kita melakukan perjalanan waktu finansial supaya semuanya bisa dibandingin secara adil. Nah, sekarang kita sampai di puncaknya. Kita udah kumpulin semua alatnya nih. Pemahaman bisnis, DNA keuangan, sama konsep perjalanan waktu uang. Ayo kita gabungin semuanya buat ngejawab pertanyaan super penting. Berapa sih nilai sebuah perusahaan? Dan inilah inti dari semua ini. Nilai sebuah perusahaan itu pada dasarnya tergantung dari kemampuannya ngasilin duit di masa depan. Jadi, tugas kita ada dua. Pertama, kita ramalkan semua arus kas yang bakal dihasilin perusahaan seumur hidupnya. Kedua, kita pakai diskonto buat narik semua nilai di masa depan itu jadi satu angka tunggal untuk hari ini. Diagram ini nunjukin gimana semua kepingan puzzle-nya nyambung. Kita proyeksiin free cash flow. Itu tuh uang tunai yang tersisa buat investor setelah semua biaya operasional dibayar. Terus kita pakai tingkat diskonto yang namanya WACC. Ini intinya buat ngukur risiko bisnisnya untuk narik semua arus kas masa depan itu balik ke hari ini. Nah, proses inilah yang namanya discounted cash flow atau DCF. Prosesnya kalau disederhanain cuma ada 4 langkah kok. 1. Perkirakan arus kas masa depannya. 2. Pilih tingkat diskonto yang pas, yaitu WAC tadi. 3. Hitung nilai sekarang dari tiap-tiap arus kas itu. Terakhir, 4. Tinggal jumlahin semuanya. Udah deh, angka akhir itulah yang jadi estimasi nilai intrinsik perusahaan. Jadi kita balik lagi ke awal kan? Sebuah model keuangan itu pada akhirnya ya menceritakan sebuah kisah. Kisah tentang potensi sebuah bisnis di masa depan, yang didukung sama analisis yang jelas dan terstruktur, dan dirangkum jadi satu angka yang kuat, nilainya hari ini. Oke, kita udah sampai di akhir nih. Kalian sekarang udah pegang dasar-dasar dari sebuah alat yang wah, bener-bener kuat. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi, apa sih pemodelan keuangan itu, tapi dengan alat ini di tangan kalian, kira-kira cerita bisnis apa nih yang bakal kalian bongkar?